Baiklah, pertama-tama kami dari kelompok 7 melakukan diskusi secara offline. Di sini kami berdiskusi untuk mencari jurnal apa yang akan kami bahas pada mata kuliah kimia analitik tentang titrasi redox yang berisi iodometri, permangometri, dan lain-lain. Di sini kami meminta bantuan kepada ChatGPT untuk mencarikan jurnal yang berkaitan dengan pembahasan tadi. Dan diberikanlah beberapa opsi oleh ChatGPT. Dan kami menemukan satu jurnal dari Water yang setelah diterjemahkan berjudul Penentuan PMS, PDS, dan H2O secara simultan, konsentrasi dengan iodometri multilangkah. Selanjutnya kami mengecek jurnal ini, ternyata jurnal ini sudah terakreditasi Q1. Selanjutnya, kami meminta lagi kepada ChatGPT untuk membuatkan rumusan masalah terkait materi tadi yang berdasarkan jurnal ini. Dan diberikanlah beberapa opsi permasalahan dan saya memilih satu permasalahan yaitu mengapa campuran PMS, PDS, dan H2O dapat menyebabkan interferensi timbal balik dalam pengukuran konsentrasi. Jawabannya terletak pada jurnal tadi. Pada jurnal ini terdapat kalimat pencampuran PMS dan H2O2 secara timbal balik mempercepat dekomposisi keduanya dan menghasilkan spesies oksidatif oksigen singlet. PMS, PDS, dan H2O2 memiliki struktur yang mirip dengan ikatan OO yang menyebabkan interferensi timbal balik dalam penentuan konsentrasi ketika keduanya berkoeksistensi. Terus dikuatkan juga pada penelitian sebelumnya berfokus pada deteksi oksidan tunggal. Larutan PMS tunggal ditentukan dengan iodometri penyangga asetat, metode ABTS, kromatografi ion, kromatografi cair, dan fluorometri BA. PDS diukur dengan iodometri penyangga NaHCO3 dan iodometri asam sulfat, hidrogen peroksida. Peroksida yang serupa diukur dengan spektrofotometri molybdat iodida, titrasi KMNO4, metode kompleks titanat, dan spektrometri DPD. Untuk penentuan peroksida campuran, penelitian telah menyentuh penentuan campuran yang mengandung dua peroksida dalam larutan mengandung PDS dan H2O2. Konsentrasi H2O2 diukur secara fotometrik menggunakan kompleksasi dengan titanium sulfat, sedangkan konsentrasi PDS diperoleh dengan mengurangkan konsentrasi H2O2 dari konsentrasi total yang ditentukan dengan titrasi iodometri. Selanjutnya, saya meminta ChatGPT untuk mencarikan jurnal lain yang menjawab pertanyaan tadi. Dan diberikanlah beberapa opsi jurnal. Saya memilih satu jurnal dari National Library of Medicine yang setelah diterjemahkan berjudul Metode Analisis untuk Menentukan Hidrogen Peroksida, Peroksimonosulfat, dan Peroksidisulfat secara selektif dalam campuran binernya. Pada jurnal ini disebutkan hidrogen peroksida atau H2O2, peroksimonosulfat atau PMS, dan peroksidisulfat atau PDS adalah oksidan curah utama dalam banyak proses oksidasi lanjutan untuk mengolah air yang terkontaminasi secara kimia. Dalam beberapa sistem, peroksida ini dapat hidup berdampingan dalam larutan, baik melalui penambahan bersama yang disengaja atau pembentukannya yang tidak disengaja karena kimia reaksi. Sementara banyak metode analisis yang menentukan peroksida ini secara individual telah ditetapkan, tetapi saling interferensi di antara peroksida dalam metode tersebut jarang dievaluasi. Dan metode baru atau varian dari metode yang sudah mapan untuk menentukan peroksida secara selektif dalam campuran biner tidak ada. Pada jurnal ini diperiksa kembali 5 metode kolorimetri yang sudah mapan permanganat seperti titanium oksalat, iodida, NN-dietil p-fenilenadiamine atau DPD, dan 2
20 azinobis atau ABTS, metode untuk saling interferensi di antara peroksida dan merancang varian dari metode ini untuk mengukur secara selektif satu peroksida dengan adanya yang lain. Hidrogen peroksida dapat ditentukan secara selektif dengan metode permanganan pada waktu reaksi yang singkat, dengan metode tioksalat, dengan metode DPD, dengan tambahan peroksidase, atau dengan metode ABTS dengan POD tambahan. PMS dapat ditentukan secara selektif dengan metode iodida, dengan metode DPD, dan ABTS dengan ion iodida tambahan sebagai katalis atau dengan metode DPD dengan tambahan katalase. Metode DPD dapat digunakan untuk menentukan PDS tanpa gangguan oleh H2O2 dan asalkan sampel diolah terlebih dahulu dengan histidine tanpa gangguan oleh PMS. Sekian dari saya, terima kasih.